Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Pak Nurdi SAG MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Sejarah Islam, dan yang saya hormati seluruh civitas-civitas akademik Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Fatah. Langsung saja, perkenalkan, nama saya Ahmad Taifur dari semester 5 PAIA akan mempresentasikan makalah yang berjudul Pendidikan Islam pada Era Kemunduran, yaitu pasca kemunduran Baghdad dan Cordova. Pertama, saya akan menjelaskan tentang masa kemunduran pendidikan Islam. Diungkapkan oleh Muhammad Misbahus Syarif dalam bukunya berpendapat yaitu bahwa pemikiran Islam menurun setelah abad ke-13 Masehi dan terus melemah sampai abad ke-18 Masehi, yaitu dengan semakin ditinggalkannya pendidikan intelektual atau disebut dengan pendidikan kecerdasan yang tinggi, maka semakin minim perkembangan kebudayaan Islam, karena daya intelektual generasi penerus tidak mampu mengadakan kreasi-kreasi budaya baru, bahkan telah menyebabkan ketidakmampuan untuk mengatasi persoalan-persoalan baru yang dihadapi sebagai akibat perubahan dan perkembangan zaman. Bahkan pada saat itu, kemampuan intelektual tertutup untuk pintu ijtihad, karena pada saat itu daya intelektual dalam pengetahuan sudah sangat minim. Dan dari mulai itulah pendidikan Islam mundur secara drastis. Kemunduran yang pertama yaitu adalah jatuhnya Baghdad. Untuk lebih memantapkan kesejahteraan dan menjaga stabilitas yang baru berdiri pada tahun 767 Masehi, Abu Ja'far memindahkan ibu kota dari kota Al-Hashimiyah yaitu dekat Kufa ke kota yang baru dibangunnya yaitu Baghdad, karena Baghdad pada saat itu disebut dengan kota keemasan atau kota yang istimewa, dan di situ sebagai pusat peradaban Islam yang sangat besar, karena pada saat itu adalah ada toko yang bernama Al-Ma'mun, dan Al-Ma'mun sendirilah yang mempunyai pengetahuan dan intelektual yang tinggi. Bahkan Al-Ma'mun bisa menerjemahkan buku-buku dari Yunani dan mengembangkan ilmu-ilmu dengan mendapatkan temuan-temuan ilmiah baru. Namun selanjutnya bukan mengalami kemajuan, tetapi malah mengalami kemunduran dan kehancuran Baghdad. Dan pada umumnya para sejarawan menyimpulkan dan menetapkan bahwa jatuhnya Baghdad di timur pada 1258 Masehi dan kejatuhan Cordova di barat pada tahun 1236 Masehi sebagai awal periode kemunduran yang tidak terlepas dari konotasi kemunduran pendidikan yang ditandai dengan kemunduran intelektual.
Faktor internal atau faktor dari dalam yang membuat Baghdad lemah dan kemudian hancur adalah di antaranya: 1. Tidak sehat antara beberapa bangsa yang terhimpun dalam Daulah Abbasiyah, terutama yaitu pada Arab, Rusia, dan Turki. Kemunduran yang kedua adalah adanya konflik aliran pemikiran dalam Islam yang sering menyebabkan timbulnya konflik berdarah atau disebut dengan salah berpendapat dan kemudian perang. Kemunduran yang ketiga yang menyebabkan Baghdad mundur dan hancur adalah munculnya dinasti-dinasti kecil yang memerdekakan diri dari kekuasaan pusat Baghdad dan mengikuti dinasti Mongol. Dan yang keempat adalah kemerosotan ekonomi akibat kemunduran politik di Baghdad. Yang selanjutnya adalah faktor eksternal atau faktor dari luar yang menyebabkan hancurnya Baghdad kemudian hancur. Yang pertama adalah adanya perang salib dan serangan dari Mongol sebagai faktor eksternal. Perang salib yaitu yang terjadi pada sekitar tahun 1096 hingga 1270, dan adanya serangan Mongol pada tahun 1220 hingga 1300-an. Dari situlah yang menjadi penyebab salah satu kemunduran peradaban Islam. Faktor eksternal yang kedua dari kemunduran Baghdad kemudian hancur adalah hadirnya tentara Mongol di bawah pemimpin Hulagu Khan. Dan yang terakhir, faktor eksternal yang membuat Baghdad mundur dan kemudian hancur adalah perdagangan Islam internasional mengalami kemunduran yang sangat pesat. Saat kemunduran perdagangan internasional tidak berlangsung dengan baik, kemudian kekuatan Barat mulai muncul, sehingga pos perdagangan di negara Islam mayoritas dikuasai oleh negara Barat atau disebut dengan negara Mongol. Yang kedua adalah kejatuhan Cordova atau disebut dengan kehancuran Cordova. Penaklukan Cordova tidak terlepas dari 3 orang pemimpin satuan pasukan Islam atau disebut dengan perintis pertama kali yang membangun Cordova. Di antaranya adalah mereka bernama Tarif bin Malik, Tariq bin Ziyad, dan Musa bin Nusair. Yang menjadi perintis dan penyelidik paling utama adalah Tariq bin Ziyad, karena pada saat itu Tariq bin Ziyad menyeberangi Salah yang berada di Maroko dan benua Eropa dengan satu pasukan perang yang berjumlah 500. Di antaranya adalah pasukan berkuda. Mereka semua menaiki 4 buah kapal yang disediakan oleh Julian. Dalam penyerbuan itu, Tariq tidak mendapatkan perlawanan yang berarti karena Tariq berhasil membunuh panglima perang Kristen yang bernama Roderick. Kemudian pasukan Islam menang dan menguasai Cordova. Setelah cukup lama, pada saat itu Tariq bin Ziyad dan kaum muslimin lainnya menguasai Cordova. Tidak lama kemudian Cordova dipimpin oleh Abdullah dan pada saat itu mengalami kehancuran. Karena pada saat itu sebelumnya Baghdad mengalami kehancuran yang sangat besar. Dijanjikan bahwa apabila Baghdad mengalami kehancuran yang sangat besar, maka Cordova atau
disebut dengan negara Spanyol juga mengalami demikian halnya. Faktor-faktor yang menyebabkan hancurnya Cordoba diantaranya adalah perselisihan di kalangan umat Islam yang disebabkan perbedaan kepentingan, perbedaan suku, dan perbedaan kelompok yang kemudian dimanfaatkan oleh pihak Kristen. Faktor yang menyebabkan hancurnya Cordoba yang kedua adalah cinta dunia dan takut mati, khususnya yaitu pada kaum muslimin, lebih khususnya pada anggota keluarga kerajaan di Andalusia. Penyebab yang ketiga dari hancurnya Cordoba adalah memudar atau hilangnya peran para ulama, karena pada saat itu ulama sudah tidak dihargai lagi. Kemudian disitulah dimulainya hancur dan mundurnya Cordoba. Dan yang keempat adalah tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan yang menyebabkan munculnya perebutan kekuasaan. Di antaranya adalah ahli waris dan konflik dalam keluarga. Yang selanjutnya adalah kemunduran pendidikan Islam pasca kehancuran Baghdad dan Cordoba. Kehancuran total yang dialami oleh Baghdad dan Cordoba sebagai pusat pendidikan dan kebudayaan Islam menandai runtuhnya sendi-sendi pendidikan dan kebudayaan Islam. Karena pada saat itu Baghdad dan Cordoba adalah sebagai pusat dari pendidikan Islam yang paling utama dan yang paling besar. Jika itu musnah, maka pendidikan pada lembaga-lembaga dan semua buku ilmu pengetahuan di timur dan di barat mengalami kemunduran yang sangat pesat. Karena pada saat itu Baghdad dan Cordoba sudah hancur. Yang lebih utama dalam bidang intelektual dan material. Tetapi tidak demikian halnya dalam bidang kehidupan batin dan spiritual. Kondisi kemunduran pendidikan Islam pada saat jatuhnya Baghdad dan Cordoba di antaranya adalah kurangnya perhatian para pemimpin atau khalifah terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan kesejahteraan ulama, sehingga perkembangan intelektual agak tersendat-sendat. Para pemimpin terlalu sibuk memikirkan pemerintahannya. Yang kedua adalah terbakarnya atau hancurnya perpustakaan serta lembaga yang ada. Hal itu menyebabkan banyak khazanah intelektual Islam yang hilang dan hangus terbakar. Yang ketiga adalah berkembangnya praktek bid'ah atau khurafat. Hal itu ditandai dengan banyaknya umat Islam yang mengutuskan posisi seorang syekh dan suatu tarekat. Sampai-sampai pada saat itu ada yang berdoa minta dikufuran seorang syekh. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari makalah saya. Semoga bermanfaat dan bisa menambah ilmu pengetahuan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata yang salah dari saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tolong jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Terima kasih.